Selamat pagi, salam sejahtera, salam Prodeo et Patria. Kembali di podcast Fakultas Hukum Universitas Hageno Mensen. Ada dua narasumber kita di sini, Bang Pirsal Dida Mutiara sama Pak Martono, dengan membicarakan topik-topik ekonomi kekinian dalam konteks Sumatera Utara dan nasional. Nah, supaya lebih abdul Pak, Bang Pirsal Dida Mutiara, silakan memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Pirsal Mutiara. Saat ini diamanahkan oleh teman-teman menjadi Ketua Umum Kadin Sumatera Utara periode 2022-2027. Ya. Nah, latar belakang pendidikannya Bang, mana tahu bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda kita nanti. Saya Bachelor of Business Marketing Management dari Central Queensland University dari Australia. Oke, sebuah kebanggaan bagi kita Bang ya. Artinya anak-anak muda yang masih muda bisa tamat dari Melbourne, Australia. Ini akan menjadi motivasi bagi anak-anak Mensen mungkin nantinya. Nah, narasumber yang kedua ada Pak Martono. Silakan Pak. Selamat pagi. Saya mungkin memperkenalkan diri di posisi kalau sebagai saat ini mungkin sebagai konsul kehormatan Kerajaan Thailand, dan saya juga sebagai anggota dengan ketum kita di Kadin, dan yang pasti saya adalah dosen tetap di Fakultas Hukum Mensen ini. Oke, Bang. Pak Martono konsul di Thailand ya Pak? Ya. Ini merupakan sebuah kehormatan dan kepercayaan negara sebesar Thailand mempercayai Pak Martono. Nah, ini merupakan potensi bagi kita semua, sekaligus kebanggaan bagi Mensen. Nah, Bang Pirsal, Rapimnas kan sudah selesai dengan terpilihnya Pak Anindya Bakri menjadi Ketua Kadin Nasional. Bagaimana pendapat Bang Pirsal tentang ini? Iya, saya rasa ini suatu tonggak permulaan lah. Oke, Pak. Pemerintahan baru dan juga ketua Kadin yang baru, yang kita harapkan ke depannya antara dunia usaha, dunia industri ini bisa sejalan dengan pemerintah. Ya. Karena kita melihat keharmonisan antara Pak Anindya Bakri dan Pak Prabowo, Presiden terpilih, di mana 15 hari terakhir selalu mendampingi Pak Prabowo ke beberapa negara, khususnya berbicara masalah ekonomi. Iya, ya. Kalau Kadin Sumut ikut Bang Anindya Bakri? Ya, Kadin tetap satu. Satu ya? Oke. Iya. Nah, artinya jangan diciptakan konflik ya. Bang Anindya, Bang Dida ya, Bang Pirsal. Nah, oke. Kemudian yang kedua, Bang, ini kan Kadin pusat dengan Kadin daerah harus sinkron ini kan? Iya. Nah, apalah yang bisa dilakukan oleh Kadin Sumatera Utara untuk mendukung Kadin pusat, Bang? Jadi Kadin ini kan induk dari organisasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 dan juga Kepres tahun 2022 Nomor 18. Ya, Bang. Jadi memang Kadin ini adalah organisasi partner dari pemerintah. Iya. Sehingga apa yang menjadi tujuan, visi dan misi pemerintah pusat itu dieksekusi oleh Kadin pusat, ya kan? Dan juga diarahkan kepada kadin-kadin provinsi dan kabupaten kota supaya searah. Jadi visi-visi ekonomi pemerintah itu sinkron dan bisa dieksekusi oleh dunia usaha, dunia industri yang berada di bawah naungan Kadin. Ya, kira-kira gitu, Bang. Ya. Nah, oke, kepada Pak Martono, apa kira-kira ekspektasi Bapak kepada Kadin pusat sehingga program kerja yang namanya sinkronisasi bisa terjadi, Pak? Ya, saya kira kalau kita mewakili G2G ya, negara ke negara, tentu kita melihat bahwasan bagaimana investor itu berani masuk itu karena kondisinya aman, nyaman, Ya, Pak. kepastian hukumnya jelas. Nah, itu yang memang harus ditunjukkan pemerintah, yang memang didelegasikan ke Kadin, karena setiap dari investor masuk itu akan coba mendekati Kadin dulu. Ya, seperti Pak Ketum ceritakan bahwasan Kadin itu adalah merupakan suatu induk organisasi yang memang punya payung hukum dan yang jelas. Jadi kita akan tentu membawa investor juga ke Kadin dulu, bagaimana supaya mendapat satu penjelasan yang membuat mereka ini merasa nyaman dan berani. Khususnya kemarin memang ada di bawah investor masuk ke sekarang yang memang diharapkan ke Semangke ya,
ke lokasi Semanggi, kemudian juga dibawa untuk bagaimana melihat katedral, lokasi katedral. Jadi dua lokasi ini ditunjukkan sepanjang jalan itu ternyata banyak sekali yang bisa dibangun, khususnya di Brastagi, di Siantar. Di Siantar itu dibutuhkan rumah sakit ya, yang untuk stroke dan jantung. Nah, ini hal-hal yang memang dari kita ini tentu mengharapkan semaksimal apa yang bisa kita bawa investor masuk. Ya, oke. Dalam konteks bernegara ada 3 hal, Bang Firsal. Yang pertama politik, ekonomi, dan hukum ya. Jadi problematika kita sekarang bagaimana menciptakan iklim investasi yang kondusif. Itu yang masalah pokok atau subjek matter ya. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Bang Firsal, Bang Nida, apalah peran yang bisa dilakukan oleh Kadin sehingga yang namanya iklim investasi yang kondusif itu bisa terwujud di negara, di pusat atau di daerah? Silakan. Jadi kalau kita mau berbicara investasi itu kan nggak bisa sepotong-sepotong kita bicara. Ya. Harus komprehensif dan ekosistemnya. Kalau pandangan Kadin, Bang ya. Iya. Ekosistemnya memang harus benar-benar terbentuk. Ya. Dewasa ini kan kita selalu melihat apa yang sudah dilakukan perwakilan negara, termasuk Pak Martono, perwakilan konsul dari Thailand. Ini kan sedikit banyak memberikan promosi tentang Sumatera Utara kepada dunia luar, khususnya di mana tempat mereka diberikan mandat. Ya. Pak Martono misalnya Thailand, sedikit banyak Pak Martono selalu mempromosikan bahwa datang ke Sumatera Utara lakukan investasi. Tapi kan tidak bisa hanya dengan promosi. Ini kan harus ada satu package yang komplit. Ya. Ini harus didasari oleh pertama kesiapan perizinan hukum di daerah tersebut, kesiapan tenaga kerja, kesiapan infrastruktur, ya kan, kesiapan juga sistem pajaknya. Nah, tax system. Kalau ini komplit dan sinkron, baru mereka akan nyaman. Nah, gitu. Jadi kita bicara apa advantage-nya untuk masuk ke Sumatera Utara. Kan itu harus kita berikan. Pemerintah provinsi apa yang bisa dia buat? Perizinan yang nyaman, ya kan? Setelah perizinan gampang, keluarnya cepat. Nah, dan berdasarkan hukum yang jelas. Yang kedua, infrastruktur, akses lokasi. Di mana tempatnya, seperti yang disampaikan sebelumnya oleh Pak Martono, misalnya Semanggi, proper. Apa fasilitas yang bisa diberikan oleh Semanggi? Lengkap apa tidak? Kan begitu. Infrastrukturnya sudah jadi belum? Portnya udah jadi belum? Logistik sistemnya udah jadi belum? Nah, ini harus satu hal yang memang betul-betul komplit. Yang ketiga, tenaga kerja. Seberapa gampang industri itu untuk mendapat support dari teman-teman pekerja, baik itu kesediaannya, fasilitas mereka, ya kan, terus bukan hanya untuk mereka secara pribadi, keluarga mereka, karena pekerja ini nyaman apabila bisa membawa keluarganya. Ya kan? Oke, saya potong sebentar, Bang. Ini kan tenaga kerja sering menimbulkan problematika di mana ada demonstrasi buruh. Kalau Abang sebagai Ketua Kadin, bagaimana pandangan Abang mengenai demonstrasi buruh ini? Saya rasa apakah ini saluran resmi ya? Selama ini untuk Sumatera Utara 2 tahun terakhir relatif kondusif. Kondusif. Saya lihat relatif kondusif karena kami Kadin dan juga beberapa anggota luar biasa termasuk yang dibawahi oleh Pak Martono, Apindo, selalu komunikasi dan juga teman-teman dari serikat pekerja dan pemerintah. Jadi saya rasa kondusif 2 tahun terakhir. Ya Bang ya. Oke Bang ya. Ke Bang Martono, Pak Kadin sudah membuka tadi ekosistem investasi yang kondusif. Ini kan harus holistik dan terintegrasi Pak ya. Nah, jadi ini kan masalah rule ini, hukum, penegakan hukum.
Apa sih pandangan Bapak tentang penegakan hukum sehingga investasi itu bisa kondusif? Apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, Pak? Secara spesifiknya, Pak? Saya kira pemerintah harus lebih transparan, dan kita tahu bahwasan sekarang nggak ada lagi sesuatu yang bisa ditutupi. Jadi khususnya termasuk SDM yang memang diangkat di berbagai bidang itu betul-betul harus transparan terhadap bagaimana kalau memang sudah ditentukan hukum pembiayanya sekian, ya jangan ada lagi uang-uang yang tidak jelas yang membuat orang menjadi khawatir. Dan banyak sekali investor yang masuk itu mereka coba dengan mengetahui satu nilai, tapi setelah itu ternyata sudah disediakan budget tersebut ternyata nggak bisa berjalan. Nah, ketika ditanya kenapa belum berjalan, apakah bisa diberikan kwitansi dan lain-lain, dari lokal sini nggak sanggup menyediakan itu. Sebenarnya banyak investor merasa kecewa, dan ini berita ini akan membawa menjadi suatu buah bibir yang menjelaskan ke investor lain. Presiden buruk ya, Pak? Ya, jadi kalau kita udah membawa kembali topik ini untuk mengajak investor lain, mereka akan melihat kita sudah mempunyai pengalaman ini. Iya, iya. Apa yang bisa digaranti apabila kita masuk? Nah, malah kita diberikan satu beban untuk berani nggak berganti. Saya kira kalau saya sendiri nggak berani. Itu yang sering cerita dengan pihak-pihak pemerintah tempat, Bapak berani nggak garanti? Ya. Saya kira sesuatu yang kita lakukan setelah transparan dan kita berani memegang apa yang menjadi kepastian hukum itu yang perlu. Oke. Nah, ini Kadin ini karena kita harapkan Pak ini kan melahirkan multiplier effect ini dari segi peran. Nah, saya tidak mau mengatakan ini sebagai oposisi kali ini ya, tapi memang mitra bagi pemerintah ya, Bang Nida ya. Nah, kemudian Bang Nida sudah membuka tadi topik kita mengenai ekosistem investasi. Kemudian pemerintah pusat membuat sebuah regulasi lah kalau keputusan kejaksanaan dengan UMP 6,5%. Nah, tadi sudah dibuka oleh Pak Martono bahwasanya investasi itu kondusif apabila ada penegakan hukum. Nah, bagaimana pandangan Kadin Pak mengenai UMP 6,5% ini? Apakah ini meningkatkan investasi, membangun perekonomian, atau memang ini semacam fenomena yang jelek atau gimana Pak? Silakan Pak. Jadi dengan UMP 6,5% ini kan berdasarkan kehidupan yang layak. Ya kan? Jadi kalau kita melihat sekarang UMP yang ada di Sumatera Utara ini 2,8 juta ya, kalau saya tidak salah. Jadi kan untuk mendapatkan hidup yang layak itu saya rasa untuk khususnya di Sumatera Utara dengan uang yang 2,8 juta itu kita bisa sama-sama tahu bahwa itu tidak layak. Iya. Jadi dengan peningkatan 6,5% itu saya berharap bahwa nanti kedepannya bisa dapat mencukupi bahwa taraf-taraf dari pekerja itu menuju ke taraf hidup yang layak hidup lah. Ya. Tapi begitu pun sekarang kan ekonomi juga sedang tidak baik-baik saja. Iya. Industri juga sedang tidak baik-baik saja. Tapi kita bersyukur bahwa industri yang berada di Sumatera Utara ini mayoritas adalah industri perkebunan sawit, ya, ekspornya mayoritas. Jadi sekarang kan sawit lagi sedikit lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Iya. Jadi saya rasa ini untuk khususnya untuk industri sawit tidak terlalu memberatkan. Apalagi sekarang dengan hilirisasi, otomatis profit margin kawan-kawan yang masuk ke industri hilirisasi juga semakin baik. Tapi ada beberapa persyaratan dari kami lah, Kadin khususnya, dengan kenaikan UMP ini seyogianya Balai Pelatihan Kerja itu dan Badan Sertifikasi harus bekerja lebih ekstra sehingga seluruh pekerja-pekerja itu bisa memenuhi standar yang memang udah layak untuk memproduksi dengan kapasitas yang standar. Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Permasalahannya gaji terus naik, minta naik setiap tahun, produktivitas tidak naik sesuai dengan apa yang diminta.
Kami mohon kepada pemerintah provinsi, apabila ini terjadi nanti ke depannya, tahun depan 6,5%, kami meminta supaya teman-teman pekerja ini peningkatan produktivitasnya bisa sejalan paralel. Ya, kita berharap sama dengan kenaikan gaji 6,5%, produktivitasnya juga harus naik dengan 6,5%. Jadi fair. Ya. Nah, oke Bang, ini angka ini kan versi pemerintah. Menurut Bang Firsal, kedepannya dalam hal mengambil kebijakan yang sifatnya strategis, apakah memang harus melibatkan pengusaha supaya jangan memberatkan itu, Bang? Bagaimana pandangan Bang? Ya, pasti kan ini kan sudah dirumuskan seperti yang biasanya setiap tahunnya kan sudah dirumuskan tripartit. Kan sudah dirumuskan. Nah, ini yang sekarang mungkin tripartit yang ada di provinsi ini apa mengikuti atau tidak atau berbeda, ini yang nanti kita lihat keputusannya di provinsi. Iya. Oke, kali ini kembali ke Pak Martono dulu. Atau memang harus melibatkan pengusaha, Pak, sehingga yang namanya kebijakan publik kan membutuhkan pola yang namanya partisipasi kan gitu, karena kebijakan itu akan legitimate apabila memang didukung oleh publik. Silakan, Pak Martono. Ya, terima kasih. Saya kira apa yang terjadi di sini ini bagi kita ya, yang tetap melihat sebagai mata investor, itu tentu melihat bagaimana kekondusifan lokasinya. Nah, sekarang yang kita harus lihat adalah bagaimana perbandingan antara negara dengan negara. Apabila kita menginvest, saya berpikir ke Indonesia dengan kondisi yang tidak kondusif dan banyak yang menceritakan, kalau masuk sana itu harus demo dan banyak premannya dan lain-lain. Iya. Nah, itu bagaimana? Ke Vietnam bagaimana? Ke Thailand bagaimana? Nah, ini tentu menjadikan, apalagi sekarang China dan Afrika itu membuka peluang besar sekali untuk ke sana. Dan pemerintah sana malah memberikan satu kenyamanan dengan membackup langsung. Nah, itu para investor akan masuk dulu, mencoba apakah betul yang didengar itu, dan kemudian kembali lagi melihat bagaimana investor-investor yang ada selama ini. Mereka akan bertanya, bagaimana kalian di sini, apa masalahnya? Nah, kalau ternyata yang kita ceritakan, pemerintah sendiri selalu memberikan suatu kepastian hukum yang menjadi dilema bagi yang lain, dengan persen ini kan sebenarnya ketentuannya kalau kita lihat adalah merupakan wewenang dari gubernur untuk memutuskannya. Tapi pemerintah sendiri, presiden sudah menentukan satu angka. Ini kan menjadi satu dilema. Apakah angka ini ke atas atau ke bawah? Jadi kebingungan sekarang. Nah, sedangkan yang kita harapkan adalah maunya jangan memberikan sesuatu arahan yang membuat kebingungan. Itu yang kita harapkan. Jadi sehingga mata-mata dari investor ini melihat Indonesia ini ternyata bertambah hari bertambah baik pemerintahannya, tata kelolanya bertambah baik. Nah, tentu kalau kita lihat tentang demografi dan lain-lain, terutama khususnya tenaga kerja yang katanya ada bonus demografi di Indonesia ini merupakan sesuatu yang sangat membuat tertarik kepada para investor. Seperti di Malaysia itu mereka mencari tenaga kerja sudah susah. Karena kenapa? Mereka merasa bahwa kalau sesuatu saya ingin kerja itu contohnya kotor-kotor dan membahayakan, nggak ada yang mau. Mereka lebih prefer di kantoran. Nah, sekarang kita Indonesia ini banyak tenaga kerja yang bisa membantu dalam hal tersebut. Tapi bagaimana membuat mereka itu merasa bahwa ini pemerintah mendukung betul, bukan malah sesuatu ini pemerintah membuat sesuatu itu menjadi tidak pasti. Karena pendidikan dari yang tenaga kerja yang ada ini sangat rendah, sehingga segampang sekali untuk membawa persepsi-persepsi yang lain. Saya kira hal ini yang perlu lebih diperhatikan oleh pemerintah, khususnya saya kira dari Pak Ketum bisa juga memberikan satu arahan yang
kondusif ke tenaga kerja, karena kita tahu Kadin sangat berperan dalam hal ini. Saya kira itu. Oke, artinya Kadin memberikan masukan yang sifatnya good recommended lah kepada pemerintah ya. Tapi sebelumnya minum dulu. Bang Nida, santai aja. Pak Martono Pak, silakan Pak. Nah, kita santai di sini. Nah, menarik perbincangan kita ini, Bang Nida, kemudian Pak Martono. Sekarang kan eranya apa yang disebut dengan AI, artificial intelligence, artinya ini harus melek teknologi lah ya. Tidak bisa kita menolak teknologi, penggunaan aplikasi teknologi dalam kehidupan ekonomi atau bisnis ya Pak ya. Jadi menurut Bang Nida, bagaimana pandangan Abang tentang AI ini terhadap pertumbuhan atau pengembangan ekonomi yang berkualitas atau bermutu Pak? Bisa ada kira-kira masukan Pak ya? Kalau AI ini kan ada dua versi kalau kita, karena Kadin ini kan membawahi industri dan juga UMKM. Ya. Semua kan di bawah kita ranahnya. Kita bicara mengenai UMKM. Dengan adanya teknologi AI, kita nggak bisa pungkiri bahwa kita sangat terbantu pasti untuk mendapatkan suatu barang dengan aplikasi dan semua otomatisasi, sinkronisasi sistem yang simple dengan dua jari kita bisa dengan gampang melakukan perdagangan lah, jual beli dan lain-lain. Itu hal yang sekarang udah awam kita jumpai. Anak-anak mahasiswa mungkin juga udah bisa melalui gadget, jualan, transaksi, peningkatan ekonomi, khususnya ekonomi kreatif. Yang kedua di bidang industri. Nah ini yang banyak teman-teman was-was. Tapi saya rasa ini akan sangat banyak membantu karena AI ini dengan sistem robotik yang terintegrasi. Nanti kedepannya pabrik-pabrik itu akan banyak memanfaatkan teknologi yang tinggi, sehingga produktivitas suatu pabrik akan tinggi dan investasi mungkin BEP-nya dengan adanya teknologi akan semakin pendek. Nah, karena yang selama ini kita bergantung kepada pekerja yang mana ada waktunya, ada kemampuannya. Kalau dengan teknologi kan 24 jam dia bisa bekerja, sehingga pabrik-pabrik itu bisa berjalan dengan otomatisasi. Makanya ada istilah homework istilahnya Pak ya. Jadi memang tapi tetap tenaga kerja diperlukan. Karena ada beberapa hal dalam industri bisnis ini yang tidak bisa tergantikan oleh teknologi. Tapi ya mohon maaf saya potong dulu sedikit Pak Bang Nida, ada ketakutan Bang bagi masyarakat, artinya peran mereka yang mungkin sifatnya offline atau manual akan tergantikan kan gitu. Saya rasa tidak perlu ditakuti. Di bidang apa yang ditakuti? Saya tanya. Di bidang pertanian, sekarang dengan pemanfaatan AI, mereka pakai gadget, foto. Oh ini, misalnya sayur-sayuran, dia foto. Oh ini udah layak panen. Yang selama ini dia harus tunggu sampai mekar secara manual, waktu tiba-tiba lewat udah busuk. Nah, kan? Dengan pemanfaatan teknologi AI ini, artificial intelligence, memudahkan mereka untuk kerja sehingga produktivitas efisiensi dan mereka makin tinggi. Nah, itu. Masalah sudut pandang Bang ya. Ini sudut pandang. Bang, sudut pandangnya jangan persepsinya negatif thinking melulu. Kita persepsinya positif dan manfaatkan. Oke Bang ya. Kembali ke Pak Martono Pak, bisa sedikit diberikan masukan dulu. Ini kan sifatnya literasi nih Bang ya Pak Martono. Saya kira memang AI ini seperti ketua cerita memang harus dipandang secara positif. Kalau kita ceritakan dari dulu ya perkembangan, apakah dari zaman dulu sejak zaman purbakala tanpa ada sesuatu sampai saat yang kita katakan 10 tahun yang lalu, apakah pekerjaan bertambah kurang atau bertambah banyak? Revolusi industri Pak ya. Banyak. Padahal kalau kita lihat prinsipnya itu kan sebenarnya AI-nya naik terus kan? Dari zaman batu yang nggak ada apa-apa pelan-pelan sampai produksi masif. Nah sekarang kita bercerita lagi ini mau naik ke atas. Apakah pengangguran akan bertambah? Saya kira tidak. Malah akan bertambah banyak pekerjaan kita. Dulunya pekerjaan kita mengirim surat keluar itu mungkin seminggu baliknya kita balas. Ini nggak sempat kita mau makan ini nggak sempat. Baru cerita ini tanya udah masuk harus kita balas. Oke Pak. Jadi saya kira AI ini sangat membantu dan membuat kita ini lebih cepat ngantuk, lebih cepat capek. Karena capek kan kehabisan kita. Oke.
Ke topik yang lain lah, kita pindah dulu Pak Irsal, Pak Nida, Bang Nida, karena memang sifatnya podcast kita ini kan untuk memberikan literasi, edukasi Pak, bagi siapa yang menonton nanti, ya setidaknya sedikit banyaknya ya bisa menambah wawasan mereka tentang ekonomi kekinian lah ya. Nah kemudian tentang PPN yang 12% ini Pak, di dalam pandangan Bapak, apakah ini menciptakan iklim investasi yang kondusif? Karena topiknya ujung-ujungnya ke sana Pak ya. Karena memang iklim investasi kondusif ini merupakan final goal yang ingin kita wujudkan kan gitu. Silakan ditanggapi dulu Pak, PPN yang 12% ini. Kalau kita dari Kadin, kita kan bicara skala industri. Iya ya. Skala industri. Jadi mayoritas industri-industri yang ada di afiliasi kita di Kadin ini kan ada dua versi. Ada versi yang eksportif, ada yang memang targetnya di dalam negeri lokal. Bagi eksportir saya rasa tidak terlalu masalah, karena kan dia bisa restitusi. Ya. Yang menjadi permasalahan adalah yang target marketnya lokal. Sehingga dengan naiknya kita bicara itu selisihnya 1%, tapi secara matematis itu naiknya 10% hampir, 0,9 lebih. Ya. Dan kenaik dari 11 ke 12 ya. Ya itu 1% kenaikannya, berarti 0,9% dari 11% yang sekarang. Ngerti ya Pak? Ya, iya. Kan? Jadi kenaikan 10% dari pajak itu akan sangat berdampak kepada masyarakat, khususnya masyarakat bawah. Bawah ya. Nah, karena beban mereka akan meningkat 10%. Kalau di level menengah Pak? Level menengah ya hampir sama. Menengah bawah pasti impactnya besar. Karena dengan pajak kenaikan 10%, hampir 10% lah kita bisa bilang, dari 11 ke 12, itu impactnya sangat besar. Ya. Karena ini kan berjenjang, proses produksi ini kan berjenjang, khususnya kita lah ya, dari bahan bakunya kena PPN, PPN-nya udah kena 12%, naik 10%. Dari industri menengahnya, ya kan, industri itu kan naik terus. Ya. Mungkin di ujungnya waktu dia total produk yang dia jual, mungkin pajak PPN-nya udah secara global total bisa udah hampir 30%. Ya. Dari harga jual end product ya. Nah, kita bicara. Jadi ini yang harus menjadi suatu khawatiran, khususnya industri-industri yang orientasinya domestik. Domestik ya Pak. Menyangkut kepada investasi juga harus kita pisahkan, investasi yang melakukan ekspor atau investasi yang memang menjadi target market domestik. Kalau menjadi target market domestik, kita bisa melihat nanti ada kontraksi daya beli. Ya Bang. Pasti ada kontraksi daya beli dengan peningkatan, khususnya rokok lah. Misalnya ini contohnya rokok, cukainya naik, pasti daya belinya mulai menurun. Dengan harga rokok tinggi, orang cari substitusi. Sekarang orang pakai apa? Vape ya, yang bisa refill lah gitu. Itu akan terjadi nanti. Oke. Bang Nida, kalau diperhadapkan kepada dua posisi PPN 12% ini, posisi Kadin kalau boleh saya tahu di mana loh Bang? Menolak atau menerima ini? Ya, kita tidak menolak dan tidak menerima sepanjang ada implikasi feedback yang positif untuk negara ya, industri, dan juga kepada pemerintah ya Bang ya. Oke. Banyak negara-negara yang punya PPN tinggi, tapi fasilitas supporting untuk dunia usaha, dunia industrinya maksimal, sehingga itu tidak menjadi suatu keberatan oleh dunia usaha. Permasalahan di sini itu tidak maksimal. Iya Bang. Permasalahannya kan kita belum maksimal. Iya Bang. Jadi akan sangat memberatkan khususnya bagi industri-industri yang orientasinya domestik. Nah, oke Bang, agak kita larikan dulu diskusi kita, tapi setidaknya ini akan menjadi kasanah nanti. Apple yang iPhone pindah ke Vietnam. Katanya mungkin iklim investasi yang tidak kondusif, ataukah bargaining position kita yang kalah dengan Apple? Coba disikapi dulu Bang, karena ini kan fenomena ini kan kita harus memberikan literasi juga kepada masyarakat dengan pandangan-pandangan yang sifatnya membangun, konstruktif. Ya silakan Bang Firjal dulu. Pandangan saya ya? Iya, pandangan Bapak. Pandangan saya
mungkin ya tidak masalah Pak, artinya sifatnya kan diskusi Pak, ya. Jadi, bukan hitam putih ini ya, ya, Pak. Permasalahan ini kalau kita implementasikan kepada investasi. Tadi kembali itu tidak ada suatu ekosistem yang tercipta dengan baik. Itu topiknya ya Bang ya. Oh, ekosistem. Pak Martono pergi ke Kamboja, ke Vietnam. Kita datang satu pintu seperti kalau di Sumatera Utara PTSP. Ya, layanan satu pintu ya. Kita datang, mereka siapkan di sini kawasan industrinya, ini tax holiday-nya, ini perizinannya. Bapak tinggal mau sewa atau mau beli tanah. Iya. Nah ini UMP-nya semua udah jelas dalam satu pintu dan kawasannya terintegrasi. Nah ini yang sekarang pemerintah buat di Batam, Jawa, suatu kawasan industri yang terintegrasi. Begitu masuk semuanya udah beres. Ya. Nah untuk Sumatera Utara, saya rasa itu bisa dicontoh. Ya. Kawasan industri yang terintegrasi, jangan yang terpotong-potong. Ya, Pak Martono lakukan investasi nanti di Semangke, izinnya juga harus tunggu dari A, B, C, D. Ini jadi permasalahan. Nah, menyangkut ke Apple, pasti permasalahannya hampir sama. Mereka pergi ke Vietnam, dia bawa koper, semuanya tersedia. Dia tidak perlu susah. Di sini dia harus ngemis lagi ke Kementerian A untuk izin, dia harus bicara lagi sama Kementerian B untuk pajaknya, dia harus bicara lagi sama Kementerian C untuk tenaga kerja. Dia bawa koper, dia tidak dilayani seperti yang disampaikan oleh Pak Martono sebelumnya. Jadi banyak nanti hidden cost yang keluar. Agenda terselubung. Sehingga untuk perusahaan besar dengan brand yang besar, ya semua negara kan melirik dia. Perlu investasi dia. Nah jadi tidak menarik mungkin mereka lihat kondisi Indonesia. Karena ini kan terdikotomi Bang Dila kan, artinya masyarakat yang dengan alasan nasionalis mengatakan Apple itu kurang ajar ya, maaf kata lah dengan bahasa kasarnya kan gitu. Karena kita dijadikan market oleh mereka. Iya Bang. Indonesia ini selalu dieksploitasi, akan begitu. Jadikan market sama mereka. Nah, bagaimana cara memproteknya adalah mereka harus buka industri di sini. Tapi kita juga harus berikan servis yang baik. Namanya pengusaha Bang ya. Dia akan datang ke tempat yang memang betul-betul aturan hukumnya bagus ya. Rule-nya. Investor efek, apalagi investor besar efek itu sangat signifikan. Iya Bang. Ya, begitu Apple masuk, investasikan, bangun pabrik, berarti investment grade kita naik. Iya Bang. Ya, investment grade kita naik. Nah, tapi kalau Apple tidak melakukan atau industri besar lain yang tidak melakukan atau investor tidak masuk, ya investor grade kita akan turun. Akhirnya investor lain juga tidak terlalu melirik. Iya Bang. Nah, jadi investor grade itu juga penting. Artinya pandangan seperti ini perlu juga diberikan kepada masyarakat supaya mereka paham, sehingga namanya partisipasi masyarakat. Bisa juga masyarakat yang menjadi kelompok penekan, pressure kepada pemerintah. Itu maksud saya Bang. Ya memang harusnya sekarang digunakan, kan sekarang gadget kan informasi terbuka. Harus digunakan people power. No viral, no justice. Ya kan Pak Martono kan. Anak-anak muda khususnya yang ada di Nomensen kan punya pendidikan tinggi, itu harus lebih kritis. Harus memberikan masukan, effort dalam bentuk apapun kepada pemerintah, sehingga pemerintahnya jangan sekarang kan pemerintah udah terlalu lama tertidur, udah di comfort zone. Artinya Bang, tidak boleh masyarakat itu lebih pintar dari pemerintah ya? Iya. Dia memang regulator. Regulator. Tapi dia harus terima masukan dari pemerintah karena kondisi dari masyarakat. Karena kondisinya kan masyarakat. Iya. Artinya masyarakat yang cerdas kan menjadi kekuatan bagi negara kan gitu. Iya Bang. Ke Pak Martono Pak, silakan Pak, dari sisi hukumnya masalah Apple ini karena cukup menarik ini kan, menjadi isu yang seksi juga ini sekarang ini. Kembali saya kira betul ya mengenai ekosistemnya yang betul belum terintegrasi, dan kita tahu bahwa banyak bahasa-bahasa masyarakat yang kita dengar ya, biasanya katakan ya betul ini udah satu pintu tapi masih banyak bedanya atau benderanya. Jadi ini yang sering membawa sebenarnya bahasa itu memang suatu lelucon, tapi sebenarnya itu memberikan suatu
satu arahan juga kritis kita, apalagi mengenai bagaimana kepercayaan sekarang. Apa yang dikatakan di atas itu sekarang di bawah itu ya udahlah, kita sendiri aja yang ngurus sendiri. Ya. Khususnya di dalam perizinan. Nah sekarang pemerintah saya lihat, kita tahu ketika masa-masa seperti yang sekarang itu banyak perusahaan-perusahaan juga ya yang bagaimana dana-dana itu kita tahu dari mana dan bagaimana mereka melihat bahwasan perusahaan itu di bagian apa yang bisa diajak ya, perizinan, kemudian mengenai lingkungan hidupnya itu banyak sekarang disorot, jadi takut orang. Sedangkan lokal aja, pengusaha lokal aja takut, gimana investor ini masuk. Nah itu yang sekarang kita sebenarnya harus coba pemerintah lebih terbuka bagaimana menerapkan tata kelola pemerintah yang baik ya. Seperti tadi ada pertanyaan dari moderator bahwa bagaimana mengenai apakah perlu nggak sebenarnya negara butuh nggak dana yang dari teks dengan penambahan teks, apakah butuh? Saya kira banyak kita terbuka, berapapun uang yang mengalir masuk itu akan hilang. Iya, trust ya. Berani nggak pemerintah mengatakan apabila didapat orang yang betul-betul korupsi melakukan itu, khususnya di posisi-posisi. Jadi banyak sekali kita kalau bahasa hukum itu kan kita sebut bahwa itu penyalahgunaan wewenang. Jadi ada beberapa yang memang mereka posisi itu mereka beli pinjam duit. Ketika mereka duduk, mereka harus kembalikan, tidak ada yang gratis. Nah, ketika mereka mau kembalikan dari mana? Kalau bukan dari para yang memang yang kita sebut dunia usaha, dunia industri. Itulah ATM-nya. Ketika itu menjadi ATM, berani nggak investor masuk? Itu semua tahu. Kita sendiri ketika mempelajari hal ini, mau menawarkan ke negara yang memang mempercayai kita, itu hati nurani kita jalan. Saya kira ini kita di pemerintah kita sendiri harus bersihkan diri. Ketika clean government, good government sudah duduk pasti, itu investor nggak ada masalah. Berduyun-duyun Pak ya? Iya, saya kemarin terkejut sekali ketika saya bertamu ke Kapolda yang baru ini lewat. Nah, beliau mengatakan saya mempunyai satu perintah untuk anggota, khususnya di daerah tempat wisata yang sedang dibangun di Samosir. Itu semua barang-barang yang tertinggal atau ketinggalan, lupa, ditinggalkan di tempat, itu siapapun dari anggota yang dapat harus dikembalikan ke hotel mereka. Saya bilang, Pak Kapolda, kalau ini bisa jalan, nggak usah marketing apa-apa. Mau marketing itu semua akan datang ke Samosir. Kenapa? Karena orang merasa nyaman. Kita sendiri sekarang berani nggak kita keluar jalan jam 10, jalan di depan. Kemarin anggota kita itu di depan dari Plaza harus dirampok dari tamu kita datang. Kita tahu kalau turis dari Singapura, dari Thailand, dari beberapa negara, mereka memang sudah terbiasa dengan budaya memakai kalung yang besar. Nah, termasuk dari India, mereka dengan emas-emasnya. Bagaimana kalau dengan keluarga datang ke Medan khususnya ya, yang untuk ayo kita berwisata, kita ingin bersama. Tapi baru keluar aja dirampok. Bagaimana kondisi kebahagiaan yang dianggap untuk bersama keluarga jalan-jalan, ternyata nggak membuat satu kondusifan ini. Ini yang sebenarnya harus kita selesaikan. Stigma yang jelek ya Pak. Iya. Jadi moral, kita ke moral dulu. Tadi juga kan, ini sebenarnya moral dari bagaimana saya tanya juga. Saya bilang ini sebenarnya masalahnya apa? Termasuk kemarin karena kita G2G itu kan kita harus mendengar lebih banyak ya. Masalah apa yang menyebabkan negara yang ada di Indonesia yang kita cintai ini, yang kita katakan bahwasan inilah surga dunia yang lengkap dengan sumber daya alam, sumber daya manusianya, yang nggak ada duanya lagi saya kira.
kenapa demikian yang diharapkan orang, kita yang sudah ada di sini tidak memperbaiki, tidak memaintainnya dengan baik. Nah ini yang saya kira harus kita sadari supaya betul-betul nilai jual ini bisa naik. Nah moral-moral dari pemerintahan itu harus betul-betul kembali bagaimana kesadaran untuk merasa malu itu harus kita kembalikan. Bayangkan ketika ditangkap mesti ketawa. Ya, Pak. Mengeri itu. Jadi banyak sekali yang perlu kita perbaiki. Dan itu mata-mata dari investor luar melihatnya. Oke, yang topik yang terakhir, tapi diminum dulu Pak, santai aja kita, karena sifatnya pendekatannya non formalistik ini ya. Nah yang terakhir Pak Bang Nida, kita kan sudah selesai melaksanakan pilkada. Namanya pilkada ini kan kontrak sosial, masyarakat sudah memberikan ongkos sosialnya kepada siapapun calon yang terpilih nanti. Apa kira-kira pandangan Kadin, Bang, masukan bagi kepala daerah, apakah bupati, wali kota, dan gubernur ini, sehingga yang topik diskusi kita supaya jangan lari namanya ekosistem investasi yang kondusif atau betul-betul bagus itu bisa terwujud. Apa masukannya kepada kepala daerah? Ya, silakan Bang Nida. Jadi sedikit menambahkan karena kami dengan Pak Martono ini di Kadin Sumatera Utara, khususnya. Jadi ranah kami di ranah provinsi. Jadi menyangkut pilkada kemarin ini, kami juga melaksanakan rapat pimpinan minggu lalu, rapat pimpinan Kadin Sumatera Utara, di mana kami minta buah pikir dari seluruh kadin-kadin daerah, kadin-kadin kabupaten kota, dan juga seluruh asosiasi. Jadi alhamdulillah semua masukannya positif kepada Kadin, dan juga saya sampaikan secara langsung kepada gubernur terpilih, dan juga pada saat itu sekda yang mewakili gubernur, bahwa saya minta untuk kedepannya tolonglah di approach khususnya pengusaha-pengusaha yang di dalam, karena pengusaha-pengusaha yang di dalam Sumatera Utara ini mereka yang punya uang, mereka yang melakukan investasi di provinsi sebelah kiri kanan ini, ya kan? Jadi bujuklah mereka supaya mereka menginvestasikan uangnya kembali ke Sumatera Utara. Karena kita tahu bahwa Sumatera Utara ini sudah tertinggal. Investasi itu harus jujur kita Bang ya. Kita harus jujur. Investasi di Sumatera Utara ini sudah nomor 3. PDRB kita juga sudah nomor 3 di Pulau Sumatera. Jadi setelah kita lihat statistik, analisa bahwa investornya yang keluar provinsi itu juga investor dari Sumatera Utara. Orang-orang Sumatera Utara ini kan hebat-hebat semua. Nah, tapi apa permasalahannya sehingga teman-teman kita ini tidak mau menginvestasikan uangnya di provinsi kita? Harus ada approach ya. Nah, ini saya sampaikan secara langsung. Saya berharap pemerintah provinsi ke depan dan juga seluruh pemerintah kabupaten kota yang ada di Sumatera Utara berubahlah menjadi investor friendly. Jadi jangan hanya terfokus kepada investasi yang dari luar. Dikasih karpet merah untuk kawan-kawan yang ada di dalam juga. Disebut ya. Mayoritas itu investasi adalah dari teman-teman yang ada di dalam provinsi. Itu diutamakan, dibikin mereka nyaman semua, investor-investor yang ada di dalam provinsi ini, sehingga mereka tidak keluar. Yang dari luar itu adalah tambahan aja, additional kita buat. Lihatlah, ya, beberapa saya nggak sebut siapa, ya, mungkin ada lebih dari 10 konglomerasi yang memang berasal dari Sumatera Utara. Kita kasih karpet merah supaya mereka menginvestasikan dananya di Sumatera Utara sehingga ekonomi bisa bergerak. Dan karena mereka tahu karakter Sumatera Utara, itu yang saya sampaikan, sehingga pemerataan ekonomi yang ada di seluruh kabupaten kota, karena kan bukan hanya semua berasal dari Medan, ada yang berasal dari Siantar, ada yang berasal dari Langkat, ada yang berasal dari Rantau, ini konglomerat ada yang dari Pantai Barat. Mereka pasti ingin membangun daerahnya masing-masing. Nah, jadi pemerataan ekonomi yang ada di Sumatera Utara ini bisa terjadi. Nah, itu yang saya berikan masukan kemarin pada acara.
Artinya core point yang dituju pengusaha-pengusaha lokal itu harus diberdayakan ya. Kalau pengusaha lokal tidak percaya dengan daerahnya, bagaimana pengusaha dari luar? Bagaimana pengusaha luar masuk kalau kita pun nggak percaya investasikan uang kita di sini? Jadi kasih karpet merah sama kita, baru kita yang akan bawa orang luar ke sini. Oke. Jadi entry pointnya Pak Martono karpet merah. Kalau Pak Martono menyikapinya gimana? Silakan Pak. Saya kira sama ya pendapat kita dengan ketum. Kalau di rumah kita sendiri aja kita nggak bisa beresin anggota keluarga kita, orang lain mana berani ke rumah kita. Saya kira ya kita ingin selesai lu rumah tangga sendiri ya Pak ya. Kita selesaikan dulu lah kan. Kita tahu di rumah tangga ini banyak masalah dan tidak saling menghargai. Iya Pak. Saling merusak. Nah ini yang harus kita beresin dulu rumah tangga kita, sehingga para tetangga pasti akan datang. Mereka akan datang tanpa diundang, walaupun dengan tersenyum mereka akan datang sendiri. Itu sangat mudah sekali. Itu marketing paling mudah loh. Tunjukkanlah, lead by example. Oke, terima kasih Pak Martono, Bang Dida, karena waktu yang memisahkan kita. Terakhir Pak, 1 menit testimoni, apalah yang bisa Bang Dida sarankan kepada mahasiswa kami di fakultas, bukan fakultas, secara general mahasiswa kami Universitas Hagoeno Mensen ini. Ya silakan Pak. Testimoni. Saya rasa pastikan kita menghimbau supaya generasi-generasi berikutnya ini bisa memberikan kontribusi yang positif kepada perkembangan ekonomi Sumatera Utara. Jangan pernah melemah, mencintai Sumatera Utara, bangkitkan semangat untuk membangun Sumatera Utara. Dimanapun alumni Enomensen ini berada, karena alumni hebat-hebat semua ini saya lihat. Termasuk orang tua ya, Bapak ya. Mungkin itu aja. Iya, Pak Martono Pak, 30 detik Pak. Ya, waktu. Saya kira pertama kita terima kasih sekali baru dapat informasi bahwasan orang tua dari ketum ini alumni Fakultas Ekonomi. Nah, ini akan kita undang saya kira ya. Iya, ke depan. Jadi secara jabatan di Konsul, saya sangat ingin bahwasan kita terbuka dan khususnya bagaimana mengajarkan mahasiswa-mahasiswa kita generasi ke depan ini memberikan satu moral yang tinggi, etika yang tinggi. Kalau belajar ke IQ itu gampang, EQ ini yang harus kita perbaiki sekarang. Itu membuat trust itu, karena bisnis is talking about trust. Kalau trust itu terbangun, semua udah bagus. Saya kira semua kita akan kembali ke sana. Bagi saya hidup adalah perjalanan, kemudian hidup adalah pilihan. Siapapun yang nanti menjadi ketua atau menjadi yang terpilih, itu merupakan suatu orang yang memang sudah kita atau memang dianugerahkan, diberkahkan, yang mempunyai kelebihan. Nah itu yang harus kita dukung penuh, siapapun dia. Dan itu akan membawa bahasan negara lain akan melihat satu kekompakan yang ada di sini. Siapapun itu, manusia ini belajar. Nah, cuman dia sadar nggak sadar. Ketika dia menjumpai satu kesadaran dan didukung, itu akan membuat satu aura positif dan dilihat oleh negara lain yang akan datang dan berinvestasi. Saya kira di sana. Ke mahasiswa juga itu selalu saya sampaikan. Di sini ini kita belajar, kalau belajar untuk apa yang kita ajarkan ke materinya itu dalam setengah jam dapat. Tapi kalau untuk belajar ke moral etika sepanjang hidup, karena dia akan membawa kita dalam kondisi-kondisi yang membawa kita, karena Pancasila ini maunya senang aja. Apa yang enak itu yang sering selalu. Jadi kalau kesehatan kan, dia bilang, wah ini enak banget, wah ini nggak sehat, nantilah. Yang penting makan dulu, karena enaknya. Iya Pak. Nah, ini yang membuat kita itu harus ke sana, lebih baik dulu ke moral dan etika itu. Saya kira itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Pirsal Dida Mutiara.
masih muda Pak Martono ya. Memang berkualitas, nggak percuma lulus dari Melbourne Australia ya. Oke. Kita sangat bangga. Sangat bangga ya bisa datang ke sini, merupakan kehormatan bagi kami Bang. Artinya jangan pernah bosan datang ke Nomensen ini memberikan literasi ekonomi, edukasi ekonomi yang sifatnya ini akan menambah wawasan bagi mahasiswa kami. Oke, karena waktu yang sangat terbatas, kami dari podcast Fakultas Hukum Universitas HKP Nomensen mengucapkan terima kasih kepada Bung Firsal Dida Mutiara dan Pak Martono sebagai narasumber kita yang membahas tentang isu-isu ekonomi kekinian, investasi kekinian yang bisa meningkatkan literasi dan edukasi bagi kita. Salam Prodi dan Patria, selamat siang.